menurut pasal tersebut definisi kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekerasan jasmani. Dan secara umum kekerasan itu dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah segala yang berkaitan dengan penderitaan terhadap seorang anak. Jika terjadi kekerasan terhadap seorang anak, siapa yang akan menjadi orang terdekat terhadap seorang anak itu? Seharusnya seorang anak memang diharuskan lebih dekat dengan orang tua, baik ibu maupun ayah, karena ketika terjadi sesuatu kepada seorang anak, terjadi pembulian atau suatu kekerasan terhadap seorang anak tersebut bisa lebih leluasa, lebih percaya diri untuk bercerita kepada orang tuanya. Dari beberapa keluarga ada pula orang tua yang seolah-olah mereka tidak ingin tahu apapun yang dilakukan seorang anak, jadi anak tersebut tidak leluasa untuk bercerita kepada ibunya atau orang tuanya. Bahkan tidak sedikit pula orang tua yang memberikan kekerasan terhadap seorang anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri, pendidikan kekerasan terhadap anaknya. Karena menurut orang tua sendiri, tindakan kekerasan orang tua terhadap anak adalah hal yang wajar untuk melatih disiplin, untuk melatih supaya anak bisa menjadi pemberani. Tapi menurut anak, ketika orang tua yang keras memberi contoh yang kasar, suatu saat ketika anak berkumpul kepada teman-temannya atau bersosialisasi kepada teman-temannya, mereka bisa melakukan hal yang dilakukan oleh orang tuanya, karena itulah yang diajarkan orang tuanya sehari-hari. Kebanyakan juga anak yang mendapatkan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis ataupun mental dari orang tuanya, dia sulit untuk bersosialisasi, sulit untuk bergabung pada teman-temannya, terganggu dalam pembelajaran, terganggu dalam sekolah. Semua hal yang biasa dilakukan anak-anak seumurannya, sewajarnya, itu tidak dilakukan dengan mudah. Apa sih yang menyebabkan orang tua marah atau dapat melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri? Kenakalanlah yang sering menjadi pemicu kemarahan orang tua, sehingga orang tua dapat memarahinya, menghukum. Bahkan ketika kenakalan seorang anak sudah menjadi fatal, orang tua tidak segan-segan melukai fisiknya, melukai psikisnya, dan hal itu akan menyebabkan seorang anak trauma terhadap orang tua, trauma terhadap. Ada pula beberapa kekerasan yang sering dilakukan kepada orang tua terhadap anaknya. Yang pertama ada penyiksaan fisik, penyiksaan emosi. Penyiksaan fisik itu boleh dikatakan kekerasan, memukul anaknya menggunakan gesper dari orang tuanya itu. Dan penyiksaan emosi, maksud dari penyiksaan emosi adalah penyiksaan yang terlalu mendalam terhadap anak, yang dimaksud dengan ucapan hinaan, ucapan yang tidak baik terhadap anaknya, sampai-sampai anak itu terus merasakan emosi, merasakan terganggu di dalam pikirannya, atau nanti bisa-bisa psikis dari seorang anak itu bisa benar-benar terganggu. Yang ketiga, pelecehan seksual. Tidak banyak pula orang tua yang melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya sendiri, yang terkhusus anaknya perempuan. Banyak sekali sekarang berita-berita di televisi, di koran, atau dimanapun itu, tidak banyak sekali berita-berita yang adapun pencegahan atau cara menghentikan kekerasan pada seorang anak. Yang pertama ada pendekatan individu, pendekatan sosial, pendekatan medis, pendekatan hukum. Yang dimaksud dengan pendekatan individu, contohnya dengan cara belajar atau menambah pengetahuan agama, karena orang yang mengerti agama, orang yang paham akan agama, mereka akan jauh lebih baik, akan lebih tegar juga menghadapi situasi-situasi yang menjadi dampak sebuah kekerasan tersebut. Yang kedua, pendekatan sosial. Contohnya pendekatan partisipasi masyarakat dalam melaporkan
dan waspada setiap tindakan kekerasan. Dan yang ketiga, pendekatan hukum. Pendekatan hukum yang bertanggung jawab masalah ini adalah pemerintah dengan warga-warga sekitar selalu mencari dan menanggapi secara sigap setiap laporan atau penuntutan kasus kekerasan. Dan yang terakhir, pendekatan medis. Pendekatan medis untuk memberikan layanan dan perawatan baik secara fisik maupun kejiwaan, karena orang atau anak yang sering mendapatkan kekerasan fisik, kekerasan psikis itu membutuhkan orang-orang kesehatan seperti dokter atau psikologi supaya psikis seorang anak itu bisa menjadi pulih kembali. Dan anak adalah buah hati yang diimpikan setiap orang tua, setiap keluarga, setiap insan. Namun tidak sedikit dari mereka, dari keluarga-keluarga lain, anak adalah beban bagi orang tuanya. Bahkan anak yang mereka kandung, mereka lahirkan sendiri pun tega sebagai orang tua menelantarkan anaknya. Bahkan ketika anak baru lahir, tidak kebanyakan orang tua membuang anaknya seperti diselokan atau dimanapun atau dititipkan di panti asuhan.